Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar IPS pada Siswa Kelas 4 SDN 181 Curio menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Latar belakang, keaktifan belajar dalam mata pelajaran IPS akan lebih meningkat ketika diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, karena dalam pembelajaran kooperatif ini, siswa dituntut untuk lebih aktif berdiskusi di dalam kelompok. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, rendahnya prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPS. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang menarik. Batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian saya yaitu pada model pembelajaran IPS, siswa kelas 4 di SDN 181 Curio masih kurang aktif dan nilai yang didapat masih kurang. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT pada siswa kelas 4 SDN 181 Curio? Yang kedua, apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SDN 181 Curio? Yang ketiga, apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan prestasi belajar IPS pada siswa kelas 4 SDN 181 Curio? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan upaya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT pada siswa kelas 4 SDN 181 Curio. Yang kedua, untuk mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SDN 181 Curio. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan prestasi belajar IPS pada siswa kelas 4 SDN 181 Curio. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas dua. Yang pertama, manfaat teoritis yang bertujuan untuk memberikan wawasan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAT di sekolah dasar, khususnya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 SD. Manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi guru untuk mempermudah siswa dalam menerima dan memahami materi yang diberikan dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Manfaat bagi guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dalam melakukan proses pengajaran pada mata pelajaran IPS sehingga siswa dapat memahami materi dengan mudah yang telah diajarkan. Manfaat bagi sekolah untuk menambah pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Sedangkan manfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan peneliti tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori tentang keaktifan belajar. Yang pertama, menurut Sugiana 2005, keaktifan siswa dapat dilihat dari keikutsertaan siswa dalam melaksanakan tugas belajarnya. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1998 yang menyatakan bahwa aktif berarti giat, sedangkan keaktifan adalah hal atau keadaan di mana siswa dapat aktif. Sedangkan teori tentang prestasi belajar, yang pertama itu menurut Ngej dalam Baharudin 2002 tentang prestasi belajar. Adapun teori tentang model STAT, yang pertama menurut Trianto 2010. Yang kedua, menurut Slavin dalam Rusman 2012. Kemudian yang ketiga, menurut Isjoni dalam Tanireja dan teman-teman 2011.
Kerangka pikir. Pembelajaran IPS dengan menerapkan teknik pembelajaran kooperatif tipe STAT diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Di sini struktur yang digunakan yang pertama itu kondisi awal pembelajaran sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Yang kedua, hasil dari keaktifan dan prestasi belajar IPS sebelum diterapkannya model pembelajaran tipe STAT. Kemudian yang ketiga, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Dan yang keempat, hasil yang diperoleh dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar IPS. Hipotesis. Di sini hipotesis penelitian saya yaitu upaya yang dilakukan dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT di SDN 181 Curio. Adapun tahap yang dilakukan seperti yang pertama, penyampaian tujuan pembelajaran, kedua, memberikan motivasi terlebih dahulu, yang ketiga, membentuk kelompok pembelajaran, yang keempat, penyampaian materi, kemudian yang kelima, siswa bekerja dalam bentuk tim atau kelompok, yang keenam, memberikan kuis, dan yang ketujuh, memberikan penghargaan. Jadi penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas 4. Jenis metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas atau yang biasa disebut dengan PTK, di mana PTK ini merupakan suatu upaya yang dilakukan pendidik dalam rangka untuk memperbaiki praktik pembelajaran di dalam kelas. Lokasi penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SDN 181 Curio, Kabupaten Nrekang. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini subjeknya adalah siswa kelas 4 SDN 181 Curio dengan peningkatan keaktifan dan prestasi belajar IPS, di mana siswa kelas 4 tersebut sebanyak 34 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Variabel penelitian. Peningkatan keaktifan dan prestasi belajar IPS siswa kelas 4 SDN 181 Curio karena setiap siswa memiliki banyak karakter seperti ada siswa yang aktif, kurang aktif, dan tidak aktif sama sekali dalam proses pembelajaran, dan begitupun dengan prestasi yang mereka miliki. Kemudian teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yang pertama itu melakukan observasi, yang kedua melakukan tes, kemudian yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat melakukan wawancara. Sedangkan teknik analisis data, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik persentase. Jadi perhitungan keaktifan belajar siswa dengan rumus yang pertama, persentase jumlah yang melaporkan hasil diskusi secara lisan, yaitu jumlah siswa yang melapor hasil diskusi secara lisan dikali 100% dibagi jumlah seluruh siswa, dan masih banyak lagi rumus yang lain. Kemudian untuk perhitungan prestasi belajar siswa, dan yaitu menghitung nilai akhir setiap siswa dengan menggunakan rumus jumlah skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor total. Jadi itulah presentasi dari saya tentang penelitian saya.